Oke guys, di depan saya ini sudah ada dua knalpot dari Arturo Exos. Itu yang pertama yang paling kiri tipe Venus Titan, dan yang tengah ini tipe Q1. Nah, ini dua-duanya dari Arturo Exos, dan untuk pemasangannya ini tinggal plug aja, tinggal PNP, nggak usah berangkat ke bengkel las karena knalpot ini sudah slip on atau bolt on. Jadi pasangnya kayak knalpot motor gitu. Nah, ini dia knalpot standarnya kayak gini. Jadi kurang lebih lekukan pipa panjangnya itu kurang lebih sama. Nah, ini sudah ditentukan owner Project Car 14 minta dipasang tipe Venus Titan yang lurus tuh. Jadi kan kalau yang tipe Q1 kan moncongnya agak melengkung. Nah, yang tipe Venus Titan dia lurus. Untuk knalpot kayaknya nggak dipasang sekarang. Jadi hari ini mau ke bengkel cat dulu karena jadwalnya sekarang bengkel catnya udah kosong. Tuh bengkel catnya di seberang. Deket kayaknya dari rumah. Jadi berhubung mobil ini akan masuk ke bengkel cat, seperti biasa kita trondolin dulu semuanya. Lampu-lampu kita copot, panel-panel yang nggak akan dicat kita copot semua supaya hasilnya rapi. Ini lampu udah kita copot. Lampu depan. Nanti juga ini grill beltanya dicopot lagi. Terus apa namanya nih? Ini nanti handle diganti pakai senada body. Terus ini untuk lampu sen yang ada di fender, ini mau saya copot aja. Yang tadinya fender nggak akan dicat, berhubung kemarin ganti kap mesin akhirnya perlu disesuaikan lagi jarak fender atau gap antara fender dan juga bagasi. Kemarin sempat diketok-ketok juga karena ini bekas ketokan, akhirnya kita balikin lagi ke bentuk semula. Dan akhirnya untuk di bagian fender harus kena cat juga karena beberapa catnya ya dempulan semua. Ketika saya setel ya dempulnya pada copot. Nah, nanti untuk lampu sen ini akan saya copot. Nah, yang sebelahnya lagi sama nih, ini akan saya copot juga. Nah, ini nyopotnya gampang. Logo VTI dicopot juga. Jadi untuk pokoknya fendernya dibikin polos lah ya, kayak gitu. Nah, ini kita copot sekarang aja kali ya. Nah, jadi karena dicat ya kan, saya nyopotnya pakai obeng nih. Beda cerita kalau misalnya fendernya nggak dicat, nggak boleh pakai obeng karena pasti akan ada bekas cokelannya baret gitu kan. Tuh, kalau fender ini atau panel ini nggak dicat, saya copotnya pakai KP plastik supaya minim goresan kayak gitu. Masuk kita ke bagian belakang. Nah, ini stop lamp udah dicopot, kanan kiri udah dicopot, emblem kita copot juga. Ini bagian bagasi juga kayaknya sih bakal ada yang dicat nih, karena kan untuk pengecatan ini cuma ngesol aja. Jadi beberapa bagian yang udah burik ya kan, atau udah cacat-cacat, udah codet-codet dalam, itu pasti disol. Salah satunya di bagian kap bagasi ini. Pokoknya kap bagasi sama bumper nanti kena cat. Bagian yang di bawah tutup tangki kena cat. Bumper depan dicat pasti karena bumper depannya baru. Terus untuk kap mesin dicat, fender samping kanan kiri dicat. Jadi selebihnya nanti saya cek di bengkel cat. Sekalian minta dicek ulang ya sama Mak Aki. Hari pertama di bengkel cat udah mulai dikerjain nih tipis-tipis. Bumper depan udah kelihatannya udah diamplas nih. Terus di bagian fender samping ini kayak gini-gini udah mulai didempul. Itu kap mesin udah didempul juga tipis-tipis. Nanti bolongan bekas lampu sen ditambal dulu pakai plat. Nah, yang sebelah sini juga sama udah didempulin nih. Oh, ya kan? Jadi fender kanan kiri kena cat juga.
Cuman yang jadi masalah nih kalau ngesol kayak gini kan kemungkinan akurasi warnanya ini akan sedikit berbeda. Jadi ya kemungkinan bahasa kasarnya gitu nggak akan sama persis 100% lah ya. Karena pasti ada yang namanya yang ngejar-ngejar oplosan warna yang udah ada di mobil ini, kita ngoplos baru itu agak susah, ya kan? Jadi nanti kita coba dulu bikin oplosan cat seperti biasa. Kita semprot dan nanti kita lihat hasilnya. Kalau misalnya hasilnya kurang cakep, mungkin akan dikejar terus sampai mendekati lah warnanya seperti itu. Nah, jadi salah satu kelemahan kalau kita ngesol itu ya kayak begitu. Terutama di bagian kemiripan warna lah ya gitu. Ya kalau yang ngoplos warna lagi kebetulan nih, bukan kebetulan, lagi nemu warna yang pas, ya akurasi warnanya bisa mirip-mirip gitu kan. Nah, kalau yang ngocok catnya nih, ya kan, yang ngoplos catnya susah dapetin warna itu, bisa ngocok beberapa kali, bisa oplos berapa kali. Ya salah satu resiko juga lah ya kalau pengecatan. Ini hari ketiga di bengkel cat. Jadi proses pendempulan ini sudah selesai. Kemudian ini udah diamplas-amplasin juga, tinggal naik cat sepertinya nih. Oh ya nih, untuk lampu sen bolong tadi bekasnya kan, ini udah dilas pakai plat dan sekarang udah dirapiin pakai dempul nih. Terus bumper, kap mesin tadi itu yang kena cat. Fender yang sebelahnya lagi. Jadi kalau dihitung 1, 2, 3, 4, depan doang ini udah 4 panel. Sebelah sini aman, nggak ada cat sama sekali. Ini aman nih, bagian sini aman. Bumper kena cat pasti, berarti 5. Kap bagasi 6, jadi udah 6 panel. Terus ya ini masih bumper ya, kalau bumper udah dihitung. Nah ini fender belakang nih, 7 panel sama pintu 8 panel. Wih, banyak banget. Banyak banget asli. Ya mau kayak gimana? Ya kalau ada yang yang penyok ya dibenerin gitu kan. Kalau misalnya nggak dibenerin ya kurang maksimal aja gitu hasilnya. Jadi mungkin hari ini kalau cuaca mendukung akan naik cat, ya kan. Jadi besok lusa itu mobil udah selesai proses pengecatan, tinggal kita bawa balik ke rumah, kita jemur. Ya untuk kejemurnya karena ini menggunakan tenaga surya itu kurang lebih bakal makan waktu sekitar 4-1 mingguan lah ya, karena di sini juga musim hujan. Jadi dalam 1 hari itu biasanya nggak panas full 1 hari. Biasanya dari pagi sampai sore, ya kan, panas, sorenya hujan gitu kan, atau dari pagi sampai siang hujan, sorenya panas, kayak gitu-gitulah. Ya salah satu yang bikin pengecatan mundur-mundur terus waktunya, salah satunya cuaca gitu. Oke guys, ini hari berikutnya. Jadi kemarin itu nggak sempet naik cat karena cuacanya kurang mendukung. Jadi kemarin ketika mau naik cat cuacanya mendung, jadi dikerjain sekarang nih. Ini udah naik di beberapa bagian dan beberapa bagian masih disemprotin sama maki itu. Jadi ini untuk bagian yang dicat sama yang enggak itu masih tertutup sama masking atau koran-koran kayak gitu tuh.
Jadi belum kelihatan ini belang apa enggak. Biasanya nanti kalau misalnya udah kering, kita buka si maskingnya, nah itu baru kelihatan nanti hasilnya belang apa enggak. Ya mudah-mudahan aja nggak belang sih, supaya ya kerjanya cepat selesai. Nah ini masih proses pengecatan loh. Ini udah naik clear. Kalau misalnya nggak ada halangan, nggak ada kendala segala macem, ya mungkin besok lusa mobil sudah bisa dibawa balik ke rumah. Oke guys, ini hari berikutnya. Jadi kemarin udah beres nih ngecat, terus didemin semalam, dan tadi pagi saya cek ternyata memang ada perbedaan antara cat baru dan juga cat lama. Nah setelah saya konfirmasi ke owner si Ipan, diskusi segala macam, akhirnya owner si Ipan minta di cat full aja semua gitu kan. Aduh, ini kalau tahu mau di cat full kemarinnya sekalian ya kan, biar satu tarikan gitu kan proses penyemprotannya. Karena kalau beda hari kayak gini, kemungkinan belang pasti ada, cuman nggak akan terlalu ketara lah ya seperti awal ya kan, karena memang cat bawaan mobil kemudian cat baru itu kita agak susah ngejar warnanya. Nah kalau satu oplosan kayak gini, tetap satu kaleng itu juga yang dipakai, cuman mungkin yang ngebedain adalah harinya. Jadi hari kemarin dicat dan hari ini dicat juga, kemungkinan ada perbedaan sedikit lah ya, seperti itu. Karena mungkin cuacanya beda, terus ya pokoknya ya intinya ini kayak ngesol aja lah, ngesol 2 kali lah gitu intinya. Cuman ya mudah-mudahan hasilnya nggak mengecewakan ya kan. Saya udah minta tolong juga sama Mang Aki supaya hasil catnya dibikin serata mungkin, sepersis mungkin, walaupun kemungkinan pasti ada yang namanya belang. Oke guys, ini hari berikutnya. Jadi hari ini mobil sudah balik lagi ke halaman rumah nih ya kan. Dan sekarang masih proses ngejemur. Jadi mungkin sekitar 5 atau 6 hari ke depan mobil ini akan balik lagi ke bengkel untuk dipoles. Nah sambil nungguin catnya kering, benar-benar kering, saya sekarang lagi bongkar-bongkar interior dulu. Jadi sebenarnya kemarin sebelum masuk bengkel interiornya udah saya bongkar, cuman file videonya kehapus. Nah jadi untuk kondisi lantainya seperti ini ya guys ya. Jadi untuk bagian belakang ini sesuai request sudah saya kasih anti karat, dan bagian depannya aja itu dikasih peredam. Nah kayak gini ya. Jadi ini tinggal kita bersihin karpet dasarnya. Ini kan karpetnya udah 2 lapis nih, karpet peluru dan juga karpet kulit sintetis. Jadi nanti kita bersihin karpet dua-duanya, terus kita pasang balik ke mobil. Oke guys, sambil nungguin anti karat kering, sekarang kita lanjut pasang knalpot dulu. Karena kemarin owner si Ipan udah pilih nih knalpotnya. Sekarang langsung aja kita pasang. Oke guys, knalpot sudah terpasang. Sekarang kita dengerin suaranya seperti apa.